Hai, ketemu lagi di Jalur Hati, omongin saja biar kamu plong. Oke, kali ini kita akan bicara tentang dinamika pertemanan. Jadi, eh, cukup lumayan banyak yang bicara tentang dinamika pertemanan. Ini ada 3 kasus yang akan coba kita eh, bahas lah gitu ya, mudah-mudahan ini memotivasi kamu juga bahwa dalam hubungan pertemanan itu ada kadangan sih ya turun naik lah gitu, seperti ada romantismenya, ada kadangkala pertemanan pun diuji pada titik di mana kita sebagai teman apakah kita masih tetap peduli atau tidak. Oke, kita akan bahas satu pertanyaan pertama. Aku punya kenalan seseorang lah gitu ya di kampus. Dia itu awal-awal ketemu baik banget, sering ngebantu aku di saat aku kebingungan sama tugas, dan suatu ketika dia posting barang dagangan dan aku berniat untuk membeli barang tersebut, dan akhirnya aku memesan salah satu barang yang dia jual dan kemudian aku memberikan uang tersebut karena dia meminta duluan. Kemudian 1 bulan kemudian aku menanyakan barang pesananku kepada teman aku itu, dan dia jawab barangnya habis gitu kan. Padahal itu sudah 1 bulan dan uangnya udah diberikan. Dan aku membiarkan begitu saja. Dan suatu ketika aku menanyakannya lagi dan dia bilang lagi di jalan. Dan di situ hubungan aku sama dia mulai kurang baik, padahal aku menganggapnya ini biasa saja, tapi dia mungkin malu sama aku gara-gara masalah barang yang aku pesan ini. Jadi gini, memang kita nggak pernah tahu ya, tiap orang punya permasalahan, apakah itu keuangan, keluarga, atau misalnya masalah pribadi yang lainnya. Cuman yang patut kita perlu tahu bahwa sikap seseorang itu pasti ada penyebabnya gitu ya. Kalau dalam kasus ini pastilah dia pasti malu banget gitu kan. Tinggal kitanya apakah membiarkan begitu saja dan sudah anggap udah deh selesai gitu kan. Atau mungkin kita lebih care dan lebih peduli bahwa mungkin dia lagi ada masalah, kemudian kita juga ingin mempertahankan pertemanan ini menjadi jauh lebih lebih komitmen dalam konteks kita saling membantu lah. Selama kita bisa membantu, why not misalnya gitu, seperti itu. Nah, mungkin kalau saya sih nyaranin buat kamu sobat BHB yang saat ini yang curhat tentang temennya, kamu temuin aja dong, kemudian ngobrol, dan kalau kamu misalnya udah ikhlasin itu keren banget. Dan disitulah saya bilang di awal bahwa pertemanan diuji ketika mungkin teman kita lagi ada down, lagi ada masalah, dan dianya nggak berani ngomong karena malu ataupun hal yang lainnya. Kita ada untuk support dia, kita ada untuk dampingin dia, kita untuk mengingatkan dia, bahkan kalau perlu untuk bantu dia baik secara mental ataupun hal-hal yang lainnya gitu ya. Kita mungkin bisa ajak ketemuan, ngobrol sambil main, kayak sambil jalan atau sambil ngopi atau sambil ngerjain tugas ya. Kamu cerita aja, sebenarnya aku sih nggak masalah kamu misalnya pasti dia kalau kamu nanya kenapa sih kamu jadi gitu, ya dia nggak akan jawab gitu kan. Jadi kamu harus nanya oke deh, aku kok ngerasa akhir-akhir ini kita agak jauh ya gitu. Terus kalau misalnya kamu ngerasa nggak enak karena aku beli barang dari kamu kemudian barangnya belum ini, aku sih nggak masalah, aku lebih mementingkan persahabatan kita. Dan kalau memang kamu ada masalah, kalau sekiranya aku bisa bantu, aku seneng banget lah bisa sharing sama kamu gitu. Tapi kalau seandainya kamu bisa menyelesaikan sendiri tanpa harus cerita, ya itu terserah kamu aja gitu kan. Dan untuk masalah itu ya kalau misalnya aku sih nganggapnya selesai aja gitu kan. Jadi kamu bisa support dia, bisa ini, karena kenapa kita nggak tahu, mungkin
di masa depan kita ngalamin masalah-masalah pelik lainnya gitu, dan kita butuh seseorang yang mensupport kita. Barangkali dia menjadi solusi buat kita di masa depan, dalam artian mengingatkan kita, membuat kita jadi lebih lebih kuat untuk menghadapi masalah. Ingat, investasi kita di masa sekarang itu akan kita petik di masa depan, baik itu kebaikan ataupun hal-hal yang sifatnya bantuan-bantuan lah, bantuan-bantuan bisa fisik ataupun tenaga. Itu mutlak, karena akan sering kita dengar apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Jadi buat kamu kalau ingin mempertahankan persahabatan menjadi lebih baik kan gitu kan, karena satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman itu terlalu sedikit gitu. Maka senang banget kamu bisa, udah nggak ada masalah nih sebetulnya, cuman teman kamu kan pasti nggak enak. Jadi kita harus inilah ya mengklarifikasi dalam konteks menolong dia lah gitu ya. Itu pertanyaan untuk respon pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi teman yang munafik ya. Kalau kita bicara dulu munafik itu apa sih gitu kan. Kalau dalam versi saya sendiri, munafik itu adalah mungkin di depan baik, di belakang ngomongin, atau ya bermuka dua lah, itu bahasa kita hari ini. Sebetulnya sih simple, hidup itu kita fokus pada diri kita. Mungkin saya pernah bahas di materi-materi sebelumnya. Kita fokus pada diri kita, pada apa yang kita bisa kendalikan. Bahwa teman kita yang munafik, yang atau apapun itulah, yang baperan atau apa, kita nggak bisa mengendalikan. Bahwa dia punya kepribadian masing-masing, punya pengalaman masing-masing, punya pendapatnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa ngatur dia untuk seperti apa. Kita fokus pada diri kita, apa yang kita bisa lakukan. Gimana cara menghadapi teman yang munafik? Ya kita jangan menjadi pura-pura baik atau gimana, sama-sama munafik juga, misalnya di depan baik, kemudian kita juga sama-sama ngomongin dia. Nggak seperti itu kan gitu. Tapi kita bisa melakukan yang terbaik. Lakukan aja yang terbaik. Menjadi diri kamu sendiri, kamu melakukan yang terbaik yang menurut kamu itu baik. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya sama sekali nggak berpengaruh buat kamu gitu kan. Toh dia kalau suka dan nyaman sama kamu, pasti dia akan tetap sama kamu kok gitu ya. Karena tiap orang itu kan bisa dibilang labil lah gitu. Hari ini mungkin moodnya lagi bagus, luar biasa, besok lagi bad mood gitu kan. Bisa jadi ini. Dan kekuatan karakter itu dibangun oleh pengalaman dan ujian gitu kan. Jadi kalau kamu misalnya dihadapkan pada orang-orang yang tadi munafik itu tadi, temen gitu ya ke depan kamu akan belajar lagi bagaimana bersikap untuk berteman, kemudian juga tidak percaya 100% pada orang lain, percayalah pada diri kamu sendiri gitu kan, tidak mengandalkan orang lain, tidak bersandar pada orang lain. Tapi itu juga bukan berarti kita harus menjauhi orang yang tadi misalnya katakanlah munafik, karena juga mungkin dianya merasa tidak seperti itu gitu kan. Jadi kamu ya bersikap, berperilaku yang baik saja, melakukan yang terbaik gitu kan, dan kamu dikendalikan oleh diri kamu sendiri, bukan oleh orang lain gitu. Jadi untuk menghadapi orang munafik, jadi diri kamu sendiri aja, jangan abaikan saja dia lah. Mau ngomong apa sih, mau apa? Bagaimana kita sekarang hari ini misalnya di pemerintahan, kepala daerah habis dibully gitu kan. Kebijakannya kalau salah dikit aja dibully. Kalau prestasinya sehebat apapun prestasinya, kalau memang nggak ini itu kan, nggak dia suka, ya udah aja diabaikan. Karena ada salah satu pepatah gitu kan, musuh kamu itu nggak butuh pembenaran dari kamu gitu kan, karena sebenar apapun kamu tetap dia akan benci kamu. Tapi kalau yang suka sama kamu, dia nggak butuh apapun itu tentang kamu. Kalau suka ya suka aja gitu. Jadi kamu jadi diri kamu sendiri aja gitu, jalani hidup kamu dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, saya selalu merasa tidak punya keluarga. Saya anak broken home, saya juga anak yatim yang berusaha menjadi anak yang baik, meskipun minim kasih sayang dari mereka. Tapi kesedihan ini menjadikan saya selalu mengingat Allah setiap harinya. Bener banget. Jadi sebetulnya kamu sudah di jalur yang tepat gitu kan. Jadi kalau misalnya kita suka menyalahkan hasil-hasil, kenapa sih aku dilahirkan di keluarga kekurangan, atau keluarga ini, keluarga itu, yang membuat kita jadi
seolah tidak mensyukuri nikmat. Tapi sesungguhnya ketika kita dilahirkan pada keluarga yang sederhana, tadi broken home ataupun, sesungguhnya Allah sedang membentuk kita menjadi pribadi lebih baik. Bukankah hari ini orang-orang terkaya dunia itu lahir dari keluarga broken home, kemudian juga kuliahnya nggak tamat, DO, drop out, kemudian keluarga yang miskin, yang ditolak sampai 20 kali dia lamaran kerja gitu kan. Kemudian sampai 10 kali masuk universitas tapi dia nggak masuk, tapi dia memutuskan untuk bekerja keras. Dan hari ini kita mengenal orang-orang terkaya dunia yang punya Facebook, yang punya Microsoft, yang punya marketplace terbesar, ada Amazon, ada Alibaba, kemudian ya kalau sekarang kita kenal Shopee mungkin ya gitu anak usahanya, ataupun yang hal-hal ada OLX, ada Tokopedia. Mereka lahir dari keluarga yang bukan sangat bahagia atau sangat harmonis, tidak. Tapi mereka lahir dari kepedihan, kekurangan, yang justru itu memotivasi dia, vitamin dia untuk menjadi lebih baik dan membuktikan. Ya karena kan seperti misalnya kita lihat golok yang tajam itu ditempanya dari lempengan besi atau baja yang sama sekali mungkin tidak berguna. Ketika ditempa berhari-hari, dibakar dengan suhu yang luar biasa panas, ditempa menjadi golok yang bagus, kemudian diasah, itu luar biasa. Kalau lihat prosesnya ada panasnya, dinginnya, sakitnya ditempa gitu kan. Tapi ketika sudah jadi golok itu sangat berguna dan harganya luar biasa mahal. Jadi kamu udah di jalur yang tepat, yakin bahwa kamu akan menjadi orang-orang yang hebat gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, ini pertanyaan terakhir nih kayaknya ya, yang kita bahas pada konten kali ini. Bingung mau ngomongnya dari mana, cuman dulu pernah dekat sama segrup atau sekelompok orang yang benar-benar dipercaya banget. Jadi dia percaya banget sama grupnya, dia punya geng lah gitu kalau bahasa kita sekarang. Sampai akhirnya timbul titik cerah di mana sifat asli mereka mulai kelihatan dan akhirnya kebongkar semua. Benar sih, kalau awal-awal biasanya kita ngelihat orang itu baik semua gitu ya. Udah deket banget sama teman kita suka kentut aja depan teman biasa aja kalau udah lama banget. Tapi kalau baru ketemu kan dia nahan-nahan gitu kan, karena takutnya dianggap nggak sopan. Kalau udah dekat itu keluar sifat aslinya seperti apa. Kemudian mulai dari ngomongin dari belakang, bikin grup chat baru buat ngomongin saya dan pacar saya. Yang parahnya awalnya ini dimulai dari masalah intern organisasi yang dimasukin ke masalah pribadi, dan suka aneh juga sama orang-orang ini ya, yang kayak gitu, gak masuk spill gitu kan. Gak maksud spill sih, tapi ya mau gak mau jadi spill juga. Organisasi yang mereka naungin itu fokus ke mental health, but sorry buat mereka ngebully kita parah banget gitu ya, ngucilin dan lain-lain yang mereka anggap itu sebagai savage gitu kan, bahasa Inggris nih agak belepotan gitu kan. Nyatanya mereka cuma orang-orang bully aja gitu. Ternyata lebih sakit dikhianatin temen sendiri daripada sama pacar ya. Tapi ya terima kasih buat mereka juga, saya jadi lebih semangat buat terus ada di atas dan ngebuktiin bahwa omongan mereka itu salah. Mereka salah satu motivator saya sekarang. Bener banget nih. Terakhir deh, sering banget saya sama pacar saya diledekin bucin dan toksik. Tapi gak apa-apa walaupun emang bener bucin, yang penting kita punya tujuan jelas buat masing-masing dan saling support satu sama lain. Ngabisin waktu pun sama project-project dan hal-hal yang bermanfaat, gak kayak mereka yang waktunya dihabisin buat ngurusin kehidupan percintaan orang. Pelajaran yang saya ambil sih, mungkin jangan terlalu cepat menspesialkan seseorang. Kamu menganggap dia teman baik, tapi belum tentu teman baik kamu juga menganggap kamu yang sama. Benar, jadi sebetulnya kamu sudah ngejawab sendiri sih ini pertanyaan. Jadi tinggal butuh support saja dan penegasan bahwa jangan sekali-kali kita percaya pada orang lain 100%. Kenapa? Karena ketika kita terlalu percaya, kita terlalu terlalu percaya banget, siap-siaplah kecewa. Karena sesuatu yang berlebihan itu efek dominonya adalah kecewaan berlebihan. Kalau kamu biasa aja nggak terlalu menjalin hubungan yang baik, ketika dia berkhianat, ya katakanlah tadi berkhianat atau apapun itu ngomongnya, ya kamu biasa-biasa aja, ya udah gitu kan, nggak usah diinikan. Jadi pelajaran pertama itu
dalam menjalin apapun itu, hubungan pertemanan, nah, ya, mungkin ya tadi bahasnya percintaan, jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu akan menimbulkan efek nggak baik. Gitu kan, kecewanya akan kecewa, lebih kecewa dari biasa kecewanya. Makan aja kan kalau berlebihan jadi haram. Karena menjadi nggak sehat gitu kan. Kemudian yang kedua adalah persepsi tiap orang itu beda. Jadi tiap orang berhak untuk menilai kita dengan persepsinya mereka, dengan pengalaman mereka. Orang-orang yang nggak pernah misalnya pacaran menilai kita yang pacaran, maka dia lihat dia akan jadi sentimen gitu. Karena dia punya pengalaman atau punya referensi, dia adalah bahwa pacaran itu nggak bagus dan yang nggak baik gitu kan. Tapi mungkin misalnya ada yang referensi bahwa pacaran itu sah-sah saja, bahkan mendukung, bahkan support. Kemudian ngelihat teman kita, temannya yang nggak pacaran, dia bilang kasihannya dia nggak punya pacar, nggak laku, nggak bla 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 segala macam. Kemudian akhirnya menilai segala macam. Jadi tiap orang bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, tapi pasti berbeda pendapatnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita tadi fokus pada diri itu tadi, bahwa sebetulnya orang, kalau kamu mau berubah gitu kan, dengarlah pendapat dari musuh kamu atau yang nggak suka sama kamu. Karena kenapa? Apapun yang kamu lakukan, sekecil apapun kesalahan kamu, pasti akan dikritisi. Dan itu kritis yang jujur gitu kan. Daripada teman yang deket itu kan paling support, ngelakuin kamu ngelakuin yang salah pun pasti dia bilang, oh itu aku support kamu, aku dukung kamu gitu kan. Aku ada buat kamu, aku ada di belakang kamu gitu. Aku selalu dampingin kamu, tenang gitu kan. Sekali kan kamu salah. Tapi kalau musuh kamu atau yang nggak suka sama kamu, kalau sekalipun kamu benar, pasti akan disalahin dan mencari pembenaran bahwa tindakan kamu itu salah. Itulah namanya keseimbangan. Seorang artis hater sama ininya pasti sama gitu ya, sama fansnya itu sama, berbanding lurus gitu kan. Ketika fansnya banyak naik, maka hatersnya juga naik. Itulah keseimbangan agar kita tetap menginjak bumi, dan bahwa kita tahu diri bahwa kita sebagai makhluk sosial, penting untuk kita ada kontrol bahwa apa yang kita lakukan akan berefek pada orang lain. Pada titik ini kamu udah benar bahwa misalnya hubungan kamu mengarah pada hal-hal positif, saling support, punya project-project, that's right, itu bagus. Kamu terus lakukan. Tapi satu sisi kan ada kelemahannya, yaitu tidak setiap orang sepakat bahwa pacaran itu baik, sehingga kamu dikatakan toksik lah, bucin lah, whatever lah. Kamu yang jalanin, kamu yang tahu arah hubungannya, seperti apa hubungannya. So selama itu memang kamu nyaman, kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, tidak menjadi madorot buat orang lain dan orang tua kamu, dan hubungan kamu juga sehat, tidak saling memanfaat, so kamu bisa tetap jalanin aja, nggak usah kamu dengerin orang lain yang saya kira itu tidak bermanfaat. Tapi kalau misalnya kamu memutuskan untuk menjadi vitamin agar mensupport kamu menjadi lebih baik, itu yang terbaik. Jadi tetap semangat. Itu aja buat teman-teman Sobat DHB. Nah, untuk konten kali ini, kita ketemu lagi konten berikutnya. Omongin aja biar kamu plong.